Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tira Sagira, Prodi Magister Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang HIV pada ibu hamil dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Ini adalah salah satu penugasan dari mata kuliah IT Komputerisasi dan Sistem Informasi Pendidikan yang diampu langsung oleh Profesor Dr. Yusrin Sanusi Baso. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi, apa itu HIV. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit di dalam tubuh manusia. Jadi, virus HIV ini dia berkembang atau menyerang sel darah putih di dalam tubuh manusia. Kemudian epidemiologi HIV secara global, yaitu sindrom HIV/AIDS pertama kali dilaporkan oleh Michael Gottlieb pada pertengahan tahun 1981 pada 5 orang penderita homoseksual dan pecandu narkotika suntik di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia sendiri, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Jadi, epidemiologi secara global dan Indonesia ini perbedaan waktunya dari secara dunia dan masuk ke dalam Indonesia itu selama 6 tahun. Kemudian kita masuk pada etiologi HIV. Di sini etiologi HIV ada dua, yaitu struktur dan faktor virulensi dan metode transmisi. Kita bahas yang pertama, struktur dan faktor virulensi. HIV merupakan virus ribonucleic acid atau RNA yang termasuk dalam subfamili lentivirus dan famili retrovirus. Di sini struktur HIV dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, HIV pertama yang menyebar luas ke seluruh dunia, sedangkan HIV 2 yang hanya ada di Afrika Barat dan beberapa negara Eropa. Kemudian yang kedua, metode transmisi. Penularan HIV/AIDS terjadi melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV, yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya yang dilahirkannya. Nah, ini masih penjelasan mengenai etiologi atau lanjutan dari etiologi. Di sini dari segitiga epidemiologi itu atau segitiga etiologinya itu ada tiga. Yang pertama agennya di sini yaitu virus HIV itu sendiri, kemudian hostnya sebagai manusianya dan lingkungan. Nah, kita bahas agen dulu. Virus HIV termasuk retrovirus yang sangat mudah mengalami mutasi sehingga sulit untuk menemukan obat yang dapat membunuh virus tersebut. Di sini penularan pengidap HIV tergantung pada sejumlah virus yang ada di dalam darahnya. Semakin tinggi atau semakin banyak virus yang terdapat dalam darah, maka semakin tinggi daya penularan sehingga penyakitnya juga akan semakin parah. Kemudian manusia, virus berkembang biak di tubuh manusia dengan cepat dan hidup di aliran darah, cairan semen dan cairan vagina manusia. Nah, di host atau manusia di sini, air susu ibu yang terinfeksi HIV juga rentan mengandung virus ini. Daya tahan tubuh ODA atau yang biasa disebut dengan orang dengan HIV/AIDS harus selalu dijaga dengan makanan yang sehat dan mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV untuk memperlambat perkembangan virus HIV di dalam tubuh manusianya. Jadi
ada obat ARV untuk memperlambat virus HIV di dalam tubuh, akan tetapi obat ini tidak bisa menghilangkan atau menyembuhkan, hanya untuk memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh. Kemudian lingkungan biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan agama sangat menentukan penyebaran AIDS. Kenapa? Karena kita ke lingkungan biologis dulu. Lingkungan biologis adanya riwayat kulkus genitalis, Herpes simplex, dan STS atau serum test for simplex yang positif akan meningkatkan prevalensi HIV karena luka-luka ini menjadi tempat masuknya HIV. Jadi secara lingkungan biologis, jika ada luka di dalam tubuh manusia, itu akan mempercepat masuknya HIV ke dalam tubuh melalui luka tersebut. Kemudian kita masuk pada faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual masyarakat. Bila semua faktor ini menimbulkan permisifens di kalangan kelompok seksual aktif, maka mereka sudah ke dalam keadaan promiskuitas. Permisifens di sini yaitu orang tua yang serba membolehkan, serba mengizinkan. Jadi apapun yang ingin dikerjakan anaknya, apapun yang ingin dilakukan anaknya, serba diizinkan, serba diperbolehkan, tidak ada teguran, tidak ada larangan dari orang tua tersebut, sehingga dapat menimbulkan atau masuk dalam keadaan promiskuitas. Di sini promiskuitas ini artinya praktik melakukan seks bebas secara sering dan berganti pasangan atau tidak pandang bulu memilih pasangan seksual. Jadi sehingga karena sering melakukan seks bebas dan sering berganti pasangan tanpa melihat latar belakang pasangan tersebut, jadi penularan itu cepat terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke klasifikasi HIV. Di sini Human Immunodeficiency Virus HIV merupakan kelompok virus RNA. Nah, di sini tadi sebelumnya kita sudah bahas di bagian etiologi HIV, yaitu memang HIV itu merupakan virus ribonucleic acid atau RNA. Jadi dia HIV ini termasuk dalam kelompok virus RNA. Nah, di sini klasifikasinya ada 4. Yang pertama family atau family ini masuk ke dalam Retroviridae. Kemudian subfamily-nya yaitu Lentivirinae, genusnya Lentivirus, dan spesiesnya ada 2. Yang pertama Human Immunodeficiency Virus 1 atau HIV1, dan yang kedua Human Immunodeficiency Virus 2 atau HIV2. Selanjutnya kita masuk ke bagian patogenesis HIV. Di sini patogenesis HIV. HIV itu menyerang sel-sel dengan reseptor CD4 positif, terutama limfosit T, monosit atau makrofag. Namun juga menginfeksi sel lainnya seperti megakrosit, epidermal Langerhans, dendrit folikuler, mukosa rektal, mukosa saluran cerna, sel serviks, mikroglia, atrosit, sel trofoblast, limfosit CD8, dan sel retina dan sel ginjal. Kemudian setelah itu, HIV memiliki struktur GP120 yang akan berkaitan dengan reseptor CD4 positif. Jadi, struktur GP120 ini saling berkaitan dengan reseptor CD4 positif. Ikatan tersebut diperkuat oleh ikatan dengan koreseptor sel inang, yang reseptor kemokin CCR5 dan reseptor CXCR4. Nah, dari situ di dalam sel inang tadi, ssRNA virus akan mengalami proses transkrip dengan perantara enzim reverse transkriptase sehingga terbentuk seuntai cDNA. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi klinis. Apa sih tanda dan gejala dari HIV ini? Apa yang bisa kita lihat tanda-tanda dan gejala-gejala HIV dalam tubuh? Seperti itu. Yang pertama, tahap infeksi akut. Tahap infeksi akut ini muncul gejala tetapi tidak spesifik.
Nah, tahap ini muncul 6 minggu pertama setelah paparan HIV, dapat berupa demam, rasa letih, nyeri otot dan sendi, nyeri telan dan pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher. Kemudian yang kedua, tahap asimptomatik, gejala dan keluhan hilang. Tahap Tahap ini berlangsung 6 minggu hingga beberapa bulan bahkan tahun setelah terinfeksi. Nah, pada stadium ini terjadi perkembangan jumlah virus disertai makin berkurangnya jumlah CD4. Jadi jika virus makin berkembang, maka jumlah sel CD4 di dalam tubuh itu semakin berkurang. Kemudian yang ketiga, tahap simptomatis. Gejala dan keluhan lebih spesifik dengan gradasi sedang sampai berat. Di sini berat badan menurun, tetapi tidak sampai 10%. Pada selaput mulut terjadi sariawan berulang, terjadi peradangan pada sudut mulut, dan dapat juga ditemukan infeksi bakteri pada saluran nafas bagian atas, namun penderita dapat melakukan aktivitas meskipun agak terganggu. Penderita lebih banyak di tempat tidur meskipun kurang 12 jam per hari dan dalam bulan terakhir. Dan yang keempat, sel CD4 di atas kurang dari 200 sel per UL. Pasien dikategorikan pada tahap yang lebih lanjut atau pada tahap AIDS. Jadi pada tahap keempat ini, yaitu sel CD4-nya sudah di bawah kurang dari 200 sel, maka di sini pasien atau penderita sudah dikatakan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap AIDS. Jadi semakin parah. Nah, di sini pada tahap ini terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, panas yang tidak diketahui sebabnya lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral hairy leukoplakia, tuberkulosis paru, dan pneumonia bakteri. Penderita berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam dalam sehari selama sebulan terakhir. Jadi, perbedaannya dengan tahap simptomatis dan sel CD4 di bawah 200 sel ini, kalau tahap simptomatis tadi itu berat badannya itu menurun tapi tidak sampai 10%, sedangkan pada sel CD4 4 di bawah 200 sel ini berat badannya itu sudah menurun melebihi dari 10% seperti itu. Selanjutnya, diagnosis dini infeksi HIV. Nah, di sini ada 4 keuntungan dari dilakukannya diagnosis dini infeksi pada HIV. Yang pertama, keuntungan pada penderita secara individual. Yang kedua, keuntungan pada penderita secara kelompok. Yang ketiga, keuntungan bagi komunitas. Dan yang keempat, keuntungan bagi petugas kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada penularan. Bagaimana sih penularan dari HIV ini? Di sini ada 3 penularan pada HIV. Yang pertama kontak seksual, yang kedua transfusi darah, yang ketiga transmisi vertikal atau perinatal. Dapat kita lihat pada gambar bahwa kontak seksual itu dilakukan oleh orang yang terjangkit dan melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, misalnya kondom. Jadi sehingga terjadilah penularan kepada orang lain. Yang kedua, transfusi darah. Jadi pada saat melakukan transfusi darah, jarumnya tidak diganti. Jadi menggunakan satu jarum untuk beberapa orang sehingga melalui darah tersebut penularan HIV terjadi juga. Dan yang ketiga, transmisi vertikal atau perinatal. Di sini transmisinya dari ibu hamil ke anaknya melalui persalinan atau dari ibu ke anaknya dengan melalui air susu ibu. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayi. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama faktor ibu, faktor bayi, dan faktor obstetrik. Kita jelaskan terlebih dahulu faktor ibu. Di sini ada 5. Yang pertama kadar HIV atau viral load, di mana risiko penularan HIV menjadi sangat kecil jika kadar HIV rendah di bawah 1 kopin per mili, dan sebaliknya jika kadar HIV-nya di atas 1000 kopi per mili itu, maka risiko penularannya juga akan semakin tinggi. Dan yang kedua, kadar CD4-nya, di sini jumlah sel CD4 lebih beresiko
Jika jumlah sel CD4-nya rendah, maka resiko penularannya itu akan semakin tinggi atau semakin besar. Yang ketiga, status gizi ibu hamil. Jika berat badan ibu rendah selama hamil serta kekurangan asupan seperti asam folat, vitamin, kalsium, zat besi, mineral selama hamil berdampak bagi kesehatan ibu dan janin. Akibatnya dapat meningkatkan resiko ibu untuk menderita penyakit infeksi yang dapat meningkatkan jumlah virus dan resiko penularan HIV ke bayi. Jadi jika misalnya ibunya menderita penyakit infeksi, maka resiko penularannya itu juga akan semakin tinggi. Kemudian penyakit infeksi saat hamil seperti sifilis, infeksi menular seksual, infeksi saluran reproduksi, kemudian malaria, tuberkulosis itu beresiko atau sangat beresiko meningkatkan jumlah virus dan resiko penularan HIV kepada bayi. Kemudian yang kelima, masalah payudara. Jadi jika misalnya terdapat abses, kemudian mastitis, luka di puting payudara, itu meningkatkan resiko penularan kepada bayi melalui ASI. Jadi jika misalnya ibu sudah terinfeksi dan terdapat beberapa masalah pada payudara ibu, maka disarankan untuk tidak memberikan ASI kepada bayinya, melainkan diganti dengan susu formula. Kemudian kita masuk kepada faktor bayi. Di sini ada 3. Yang pertama, prematuritas dan berat badan bayi saat lahir. Bayi lahir prematur dengan berat badan lahir rendah atau BBLR lebih rentan tertular HIV karena sistem organ dan sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang dengan baik. Kemudian lama menyusu bayi pada ibu itu beresiko penularan HIV ke bayi akan semakin besar. Kemudian lama di mulut bayi, jika bayi menyusu dan terdapat luka di bagian mulutnya, itu akan lebih beresiko tertular HIV ketika diberikan ASI dari ibu. Kemudian kita masuk kepada faktor obstetrik. Di sini ada 4 faktornya. Yang pertama, jenis persalinan. Di sini lebih disarankan persalinan atau lebih disarankan persalinan seksio cesarea daripada varvaginam untuk menurunkan resiko penularan HIV kepada bayi. Kemudian lama persalinan, jadi semakin lama persalinan berlangsung, maka semakin besar resiko penularan kepada bayi karena semakin lama terjadinya kontak antara bayi dengan darah dan lendir dari ibu. Kemudian adanya ketuban pecah dini. Jika ketuban pecah sebelum lebih dari 4 jam, maka meningkatkan resiko penularan. Tetapi jika ketuban pecah kurang dari 4 jam, maka menurunkan sedikit resiko penularan kepada bayi. Kemudian tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forceps. Jadi kenapa penularannya terjadi? Karena ditakutkan jika ibu terluka, maka resiko penularannya juga akan meningkat. Waktu dan resiko penularan HIV dari ibu ke anak di sini selama hamil 5-10%, resiko bersalinnya itu 10-20%, resiko menyusuinya itu 5-20%, dan resiko penularan keseluruhan dari selama hamil, bersalin, menyusui itu 20-50%. Nah, ini resiko penularan HIV dari ibu ke anak saat hamil, bersalin, dan menyusui. Sebenarnya sama yang dijelaskan di slide sebelumnya, tapi di sini lebih spesifik pada minggu-minggu atau bulan-bulan. Misalnya masa kehamilannya itu 0-14 minggu itu resikonya 1%, 14-16 minggu itu resikonya 4%, 36 minggu kelahiran itu resikonya 12%. Pada saat persalinan, selama persalinan itu beresiko 8%, dan postpartum melalui ASI-nya itu resikonya pada saat 0-6 bulan itu 7%, dan resiko pada 6-24 bulan itu 3%. Nah, pencegahan dari HIV di sini secara
Umumnya yang pertama, individu yang terinfeksi dilarang untuk menjadi pendonor baik untuk donor darah, plasma, organ tubuh, jaringan atau sperma. Jadi untuk yang terinfeksi mau mendonorkan apapun itu, donor darah itu tidak diperbolehkan karena menggunakan jarum suntik sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Yang kedua, seluruh peralatan yang dapat berkontaminasi dengan darah seperti sikat gigi atau alat cukur tidak boleh digunakan bersama. Jadi jika misalnya orang terinfeksi HIV itu harus memiliki peralatan sendiri, tidak boleh meminjam atau meminjamkan kepada orang lain karena berisiko terjadi penularan kepada orang lain. Yang ketiga, penderita HIV harus mengatakan kepada pihak medis bahwa mereka terinfeksi dan bila membutuhkan perawatan khusus sesuai dengan prosedur penanganan penderita HIV untuk menghindari penularan kepada orang lain. Jadi orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya infeksi itu harus memberitahukan kepada pihak medis atau melaporkan dirinya kepada pihak medis sehingga bisa diberikan perawatan khusus untuk menghindari atau mencegah terjadinya penularan kepada orang lain. Yang keempat, pemeriksaan antibodi HIV harus diberikan terhadap orang yang bertendensi berkontak dengan penderita seropositif seperti pasangan seksual, orang yang sering bertukar pakai jarum, dan bayi yang dilahirkan dari ibu seropositif. Jadi memang pada saat ketahuan bahwa orang itu pernah terkontaminasi dengan orang HIV, jadi harus dilakukan pemeriksaan antibodi untuk melakukan pencegahan atau diagnosis awal. Nah, di sini lebih spesifik Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Jadi tadi secara umumnya, di sini secara spesifiknya pencegahannya dari ibu ke anak. Yang pertama itu mengurangi laju penularan HIV di masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan HIV, memperbaiki kualitas hidup ODA, memulihkan dan memelihara fungsi kekebalan tubuh, dan yang kelima menekan replikasi virus secara maksimal. Jadi untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak itu tenaga medis akan memberikan obat ARV. Nah, obat ARV ini tadi tujuannya seperti yang 5 yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada manfaat obat antiretroviral atau ARV. Yang pertama, menghambat perjalanan penyakit. Kenapa ARV ini bisa menghambat perjalanan penyakit? Karena bagi orang yang belum mempunyai gejala AIDS, ARV akan mengurangi kemungkinan terjadinya sakit. Yang kedua, bagi orang dengan gejala AIDS, menggunakan ARV biasanya mengurangi atau menghilangkan gejala tersebut. ARV juga mengurangi kemungkinan gejala tersebut di masa depan. Jadi, kalau orang sudah ada gejala HIV itu bisa mengurangi dan menghilangkan gejala, tetapi tidak menghilangkan HIV sepenuhnya di dalam tubuh. Dan untuk gejala di masa depan itu sudah bisa terkurangi sedikit demi sedikit. Yang kedua, meningkatkan jumlah sel CD4. Di sini sel CD4 adalah sel dalam sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi. Pada orang HIV negatif, jumlah CD4 biasanya antara 500 sampai 1500. Setelah terinfeksi HIV, jumlah CD4 cenderung berangsur-angsur menurun. Bila jumlah CD4 di bawah 200, maka akan lebih mudah terkena infeksi. Infeksi di sini seperti oportunistik, PCP, tokso, TB, dan lain-lain. Dan menggunakan ARV secara rutin dapat mempertahankan jumlah CD4 dalam tubuh dan meningkatkannya. Jadi jika jumlah misalnya terinfeksi itu kan jumlah CD4-nya akan menurun, sehingga jika kita menggunakan obat ARV ini bisa meningkatkan jumlah CD4 dalam tubuh dan mempertahankan CD4 dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, mengurangi jumlah virus dalam darah. Mengurangi jumlah virus dalam darah di sini, HIV sangat cepat menggandakan diri, dia tuh bisa mereplikasikan dirinya. Oleh karena itu jumlah virus dalam darah dapat menjadi tinggi. Semakin banyak virus, semakin cepat perjalanan infeksi HIV. ARV dapat menghambat penggandaan HIV sehingga jumlah virus dalam darah tidak dapat diukur atau terdeteksi. Jadi jika kita meminum obat ARV ini, dia bisa menghambat penggandaan HIV dan bisa
menurunkan kadar virus dan tidak terdeteksi lagi di dalam tubuh. Setelah memulai ARV, jumlah virus dalam darah akan turun secara drastis. Setelah beberapa bulan, diharapkan virus dalam darah menjadi tidak terdeteksi. Nah, pengobatan sendiri itu terhadap HIV terhadap ibu hamil. Jadi misalnya ibu hamil sudah terinfeksi dan sebelumnya tidak diberikan pencegahan seperti obat ARV, maka pengobatannya itu menggunakan HAART. HAART ini adalah Highly Active Antiretroviral Therapy, di mana kemoterapi antivirus yang disarankan ini langsung oleh WHO untuk ibu hamil sebagai pengobatan utama HIV selama masa kehamilan dan postpartum. Selain memperbaiki kondisi mental, HAART terbukti dapat mencegah transmisi perinatal, yaitu dengan mengurangi replikasi virus dan menurunkan jumlah viral load maternal. Nah, obat pilihan pertama yang boleh digunakan untuk ibu hamil adalah lamivudin 150 mg dan sedofudin 250 mg. Untuk lamivudin dan sidofudin ini digunakan untuk golongan nucleoside reverse transkriptase inhibitors atau NRTIS. Nah, untuk nevirapin 200 mg itu digunakan untuk golongan non-NRTIS. Dan yang ketiga itu indinavir 800 mg dan nelvinavin 750 mg untuk golongan protease inhibitors atau PI. Selanjutnya masih dalam lanjutan pengobatan. Di sini ibu hamil yang terinfeksi HIV dan tidak pernah mendapatkan terapi ARV, sama yang saya jelaskan tadi bahwa HAART ini diberikan kepada ibu hamil untuk sebagai pengobatan jika ibu hamil sebelumnya tidak pernah diberikan ARV oleh tenaga medis atau bidan. Nah, HAART ini harus dimulai secepat mungkin. Jika memang sudah terdeteksi bahwa ibunya HIV, maka HAART ini harus dimulai secepat mungkin, termasuk selama trimester pertama. Karena pada kasus di mana ibu hamil yang sebelumnya mengonsumsi HAART untuk kesehatannya sendiri harus melakukan konseling mengenai pemilihan obat yang tepat. Jadi ibu hamil itu tidak bisa langsung menggunakan obat ini. Dia harus konseling terlebih dahulu kepada dokter untuk penentuan atau pemilihan obat yang tepat untuk digunakan kepada ibu hamil. Itulah tadi presentasi atau pemaparan materi dari saya dengan judul HIV pada ibu hamil. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada materi tersebut, HIV pada ibu hamil. Terima kasih. Saya ada satu kalimat atau kata-kata, yaitu bidan itu katanya singkatan dari bidadari idaman. Tapi percayalah, kami manusia biasa yang begitu menikmati indahnya perjuangan dari sebuah kehidupan dan senyuman kelahiran. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.